Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Fitria dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya akan melakukan program konseling kelompok dengan keluarga saya sendiri. Saya akan mengambil tema Ramadan di tahun ini dengan pandemi COVID-19. Nah, di sini saya sudah bersama dengan kedua keluarga saya. Yang pertama ada bunda saya yang sedang bekerja, dan yang kedua ada adik saya yang masih bersekolah dan menduduki jenjang SMA. Di sini saya akan melakukan konseling kelompok dengan keluarga saya sendiri yang bertemakan Ramadan. Nah, Ramadan tahun ini sedikit kurang menyenangkan karena adanya wabah COVID-19 yang mungkin sedikit kurang antusias di bulan Ramadan ini. Jadi saya ingin menanyakan lebih lanjut mengenai pendapat keluarga saya dengan situasi seperti ini. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar konseling kelompok ini berjalan dengan baik. Sebelumnya makasih buat keluarga saya yang mau berpartisipasi mengikuti konseling kelompok ini bersama saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa konseling kelompok itu. Jadi konseling kelompok ini sebenarnya sama saja seperti konseling biasanya, hanya saja konseling kelompok ini menggunakan dinamika kelompok yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Seperti itu. Nah, tujuan konseling kelompok ini apa? Yaitu untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan bersama-sama, dengan baik. Nah, bagaimana jalannya konseling kelompok ini? Jadi nanti di saat diskusi kita, itu kita satu sama lain saling memberikan masukan agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan pencapaian yang baik. Nah, di dalam konseling kelompok ini ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, dan kenormatifan. Jadi nanti yang menurut kalian itu rahasia untuk kalian lebih baik tidak diucapkan. Dan kesukarelaan kalian dalam menyampaikan pendapat di dalam konseling kelompok ini. Terlebih keterbukaan. Jadi kalian nanti jangan ada yang ditutupin, semuanya diungkapkan saja. Nah, baik, kita langsung membahas mengenai Ramadan di tahun ini. Sebelumnya saya mau bertanya ke Bunda dulu. Jadi selama Ramadan ini, Ramadan kali ini kan ada pandemi COVID-19. Nah, pekerjaan Bunda jadinya bagaimana? Alhamdulillah kita bisa kerja di rumah. Istilahnya kalau di kantor itu namanya WFH. Jadi semua pekerjaan itu bisa kita lakukan di rumah secara online. Oh gitu. Jadi selama pandemi COVID-19 ini Bunda bekerja di rumah saja. Iya, kita bekerjanya secara online. Pekerjaan semuanya dialihkan di rumah. Iya. Nah, untuk adik Farah, kan adik Farah bersekolah di pondok pesantren. Nah, setahu saya kalau di pondok pesantren itu kan pondok selama puasa itu dominan itu berada di pondok. Nah, selama COVID-19 ini puasanya gimana? Ya, senang bisa sama keluarga terus puasanya. Oh, jadi 1 bulan full ini bersama keluarga terus ya? Enak gimana? Enak puasa banyak di pondok apa di rumah? Enak di rumah. Tapi pondok meliburkannya sudah lama? Liburkan sebelum Ramadan. Oh, berarti saat mulai pandemi itu diliburkan. Nah, saya mau bertanya kepada Bunda dan adik Farah, bagaimana rasanya Ramadan di tengah pandemi ini? Alhamdulillah, walaupun kita berpuasa di tengah pandemi ini, kita bisa puasa dengan sempurna, kita bisa sholat tarawih bersama. Walaupun kita tidak sholat tarawih di musola ataupun di masjid, tapi kita bisa sholat tarawih berjamaah di rumah bersama-sama. Kalau adik Farah gimana? Ya, Sama. Kendalanya gimana Bunda selama Ramadan di tengah pandemi ini?
Kendalanya hanya cuman kita tidak bisa keluar yang ke tempat orang di keramaian, tidak boleh belanja ke mall. Hanya kendalanya sih yang nggak seberapa berat buat kita, cuma kita bisa menikmati bulan puasa ini seperti puasa yang pun yang kemarin. Begitu. Lalu untuk kebutuhannya gimana Bunda? Kan banyak toko-toko yang udah ditutup. Nah itu apakah masih senikmat puasa tahun lalu masakan-masakannya? Alhamdulillah kalau untuk masakan tidak ada kendala, kita tetap masih bisa menikmati seperti tahun kemarin, karena tidak semua pasar itu ditutup, tapi sebagian pasar ada yang dibuka dan kita bisa belanja, bisa masak seperti tahun yang kemarin. Kalau Adik Farah gimana? Pertama kali merasakan puasa di rumah bersama keluarga full dari awal sampai terakhir. Ya senang bisa kumpul-kumpul terus, bisa buka bersama terus. Gitu. Terus saya mau bertanya ke Bunda sama Adik, tanggapan Bunda untuk orang-orang di luar sana yang mungkin kesulitan dalam menghadapi pandemi ini di tengah bulan Ramadan itu gimana? Kalau orang-orang yang di luar sana menghadapi pandemi ini, sebagiannya tetap enjoy dan sebagiannya mereka kekurangan ekonomi. Karena di tengah pandemi ini banyak pekerja-pekerja yang di PHK, banyak pekerja yang diliburkan. Jadi mereka lebih banyak di rumah. Mereka kesulitannya hanya di ekonomi aja. Gitu. Nah untuk Adik Farah, kan biasanya kalau anak di sekolah itu kan ada pondok Ramadan. Nah, gimana perasaan Adik Farah Ramadan tahun ini gak ada pondok Ramadan bersama teman-teman? Ya tetap bisa ngaji kitab di rumah lewat online. Terus Oh gitu, berarti ada ngaji kitab ya di rumah bersama teman-teman. Berarti kegiatan-kegiatan di pondok yang sempat terhalang tetap bisa dijalankan secara online. Oh begitu. Saya ingin membahas sedikit mengenai Lebaran. Lebaran tahun ini menurut Bunda gimana? Lebaran tahun ini tidak seperti Lebaran kemarin, karena Lebaran tahun ini kita tidak boleh saling silaturahim, tidak boleh kunjung mengunjung, tapi kita semua di rumah masing-masing. Cuman yang terasa di Lebaran tahun ini tidak seperti Lebaran tahun yang kemarin. Gitu. Untuk sholat id gimana Bunda? Kalau untuk sholat id, alhamdulillah seperti biasa kita tetap sholat di masjid. Cuma setelah sholat kita langsung pulang tanpa bersalam-salaman. Begitu. Saya mau menanyakan hikmah apa yang dapat diambil dari COVID-19 di tengah Ramadan ini Bunda? Hikmahnya ini kita bisa kumpul dengan keluarga yang sebelumnya itu kadang-kadang sibuk sendiri-sendiri di luar, tapi alhamdulillah dengan ada pandeminya ini kita semua bisa berkumpul di rumah. Nah kalau Adik Farah gimana? Sama. Oke, ini saja yang saya tanyakan. Sebelumnya saya makasih banyak kepada Bunda dan Adik udah mau berpartisipasi mengikuti konseling kelompok bersama saya. Jadi itu singkat cerita mengenai Ramadan di tengah pandemi ini. Ada hikmah yang dapat diambil, ada dampaknya juga. Kita sebagai manusia hanya perlu bersyukur saja. Saya akhiri proses konseling kelompok ini. Sebelumnya makasih buat Bunda dan Adik. Jika saya ada kurang salah atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.